Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nutri, NIM P05140319008. Prodi D4 Kebidanan plus profesi tingkat 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme pelepasan plasenta dan lahirnya plasenta. Plasenta adalah massa yang bulat dan datar. Permukaan maternal plasenta berwarna antara kebiruan dan kemerahan serta tersusun dari lobus-lobus. Pada plasenta bagian maternal inilah terjadi pertukaran darah janin dan maternal. Pertukaran ini berlangsung tanpa terjadi percampuran antara darah maternal dan darah janin. Permukaan plasenta pada fetal memiliki karakteristik halus berwarna putih mengkilap, dan pada permukaannya dapat dilihat cabang pena dan arteri umbikalis. Dua selaput ketuban yang melapisi permukaan fetal adalah korion dan amnion yang memanjang sampai ujung bagian luar kantong yang berisi janin dan cairan amnion. Tali pusat membentang dari umbikalis sampai ke permukaan fetal plasenta umumnya memiliki panjang sekitar 56 cm. Tali pusat ini mengandung 3 pembuluh darah, 2 arteri yang berisi darah kotor janin menuju plasenta, dan 1 pena yang mengandung oksigen menuju janin. Pemisahan plasenta ditimbulkan dari kontraksi dan retraksi miometrium sehingga mempertebal dinding uterus dan mengurangi ukuran area plasenta. Area plasenta menjadi lebih kecil sehingga plasenta mulai memisahkan diri dari dinding uterus karena plasenta tidak elastis dan tidak dapat berkontraksi atau beretraksi. Pada area pemisahan bekuan darah retroplasenta terbentuk, berat bekuan darah ini menambah tekanan pada plasenta dan selanjutnya membantu pemisahan. Kemudian ada kontraksi uterus yang selanjutnya akan melepaskan keseluruhan plasenta uterus dan mendorongnya keluar. Vagina disertai dengan pengeluaran selaput ketuban dan bekuan darah retroplasenta. Ada 2 metode untuk pelepasan plasenta. Yang pertama itu ada metode Schultz, metode yang lebih umum terjadi. Plasenta terlepas dari satu titik dan merosot ke vagina melalui lubang dalam kantong amnion. Permukaan fetal plasenta muncul pada pulpa dengan selaput ketuban yang mengikuti di belakang seperti payung terbalik. Saat terkelupas dari dinding uterus, permukaan internal plasenta tidak terlihat dan bekuan darah berada dalam kantong yang terbalik. Kontraksi dan retraksi otot uterus yang menimbulkan pemisahan. Pemisahan plasenta juga menekan pembuluh darah dengan kuat dan mengontrol perdarahan. Hal tersebut mungkin terjadi karena ada serat otot oblik di bagian atas segmen uterus. Yang kedua itu ada metode Matthews-Dutchkan. Plasenta turun melalui bagian samping dan masuk pulpa dengan pembatas literal terlebih dahulu. Seperti kancing yang memasuki lubang baju, bagian plasenta tidak berada dalam kantong. Pada metode ini, kemungkinan terjadinya bagian selaput ketuban yang tertinggal lebih besar karena selaput ketuban tersebut tidak terkelupas semua selengkap metode Schultz. Metode ini adalah metode yang berkaitan dengan plasenta tidak letak rendah di dalam uterus. Proses pelepasan berlangsung lebih lama dan darah yang hilang sangat banyak karena hanya ada sedikit saraf oblik di bagian bawah segmen. Yang kemudian ada fase pengeluaran plasenta adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kushner dengan meletakkan tangan disertai tekanan pada
atau di atas simfisis tali pusat ditegangkan. Maka bila tali pusat masuk, berarti plasenta sudah lepas, tetapi bila diam atau maju berarti plasenta sudah lepas. Yang kedua ada Strassman. Tegangkan tali pusat dan ketok pada pundus. Bila tali pusat bergetar berarti plasenta belum lepas, tetapi bila tidak bergetar maka plasentanya sudah lepas. Yang ketiga ada Klein. Sewaktu ada his, rahim didorong sedikit. Bila tali pusat kembali berarti plasenta belum lepas, tetapi bila diam turun berarti plasenta sudah lepas. Normalnya pelepasan plasenta ini berkisar 1/4 atau setengah jam setelah bayi baru lahir. Namun bila terjadi banyak perdarahan atau bila pada persalinan sebelumnya ada riwayat perdarahan postpartum, maka tidak boleh menunggu. Sebaiknya plasenta dikeluarkan dengan tangan. Selain itu, bila perdarahan sudah lebih dari 500 cc atau 1 Nierbecken, sebaiknya plasenta langsung dikeluarkan. Tanda-tanda pelepasan plasenta yang pertama itu ada perubahan bentuk dan tinggi uterus. Setelah bayi lahir, sebelum myometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi pundus biasanya di bawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau seperti buah per atau alpukat dan pundus berada di atas pusat, seringkali mengarah ke sisi kanan. Yang kedua itu tali pusat memanjang. Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva, tanda Ahvel. Yang ketiga ada semburan darah tiba-tiba dan singkat. Darah yang berkumpal di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila gumpalan darah retroplacental pooling dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas penampungannya, maka darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Kemudian ada pemberian suntikan oksitosin dan langkah-langkahnya. Oksitosin 10 IU secara IM dapat diberikan dalam 1 menit setelah bayi baru lahir dan dapat diulangi setelah 15 menit jika plasenta belum lahir. Berikan oksitosin 10 IU secara IM pada 1/3 bawah paha, 1/3 bawah paha kanan bagian luar. Kemudian letakkan bayi baru lahir di atas kain bersih yang telah disiapkan di perut bawah ibu dan minta ibu atau mendampinginya untuk membantu memegang bayi tersebut. Kemudian pastikan tidak ada bayi lain di dalam uterus atau uninaxo twin. Kemudian beritahu ibu bahwa ia akan disuntik. Kemudian segera dalam 1 menit pertama setelah bayi baru lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM pada 1/3 bagian atas bagian paha bagian luar, aspectus lateralis. Kemudian melakukan tindakan penjepitan dan pemotongan tali pusat. Kemudian mempersiapkan bayi untuk inisiasi menyusui dini. Kemudian tutup kembali bagian bawah ibu dengan kain bersih. Penanganan tali pusat terkendali. 1. Berdiri di samping ibu, kemudian tempatkan klem pada ujung tali pusat 10 cm dari vulva, memegang tali pusat dan jarak dekat untuk mencegah amputasi pada tali pusat. Yang kemudian ada rangsangan taktil atau mesis pundus uteri. Segera setelah plasenta dan selaput dilahirkan dengan perlahan tetapi kukuh, lakukan mesis uterus dengan cara menggosok uterus pada abdomen dengan gerakan melingkar untuk menjaga agar uterus tetap keras dan berkontraksi dengan baik serta untuk mendorong setiap gumpalan darah yang keluar. Sementara tangan kiri melakukan mesis uterus. Periksalah
plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa kotiledon dan membran sudah lengkap. Seluruh lobus di bagian maternal harus ada dan bersatu atau utuh. Tidak boleh ada ketidakteraturan pada bagian pinggir-pinggirnya. Jika hal tersebut ada, berarti menandakan ada bagian fragmen plasenta yang tertinggal. Kemudian pemeriksaan kelengkapan plasenta sangatlah penting sebagai tindakan antisipasi apabila ada sisa plasenta, baik bagian kotiledon ataupun selaputnya. Penolong haruslah memastikan betul plasenta dan selaputnya betul-betul utuh atau lengkap. Periksalah sis maternal yang melekat pada dinding uterus dan sisi petal yang menghadap ke bayi untuk memastikan apakah ada lobus tambahan serta selaput plasenta dengan cara menyatukan kembali selaputnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang mekanisme pelepasan plasenta dan lahirnya plasenta. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.